Pada tugas sejarah Indonesia kali ini, kami akan menyampaikan tentang demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Apa sih itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada Presiden dan Wakil Presiden yang disebut Dwi Tunggal. Demokrasi terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia. 1. Ketidakstabilan negara akibat banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. 2. Pembangunan ekonomi tersendat karena seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. 3. Konstituante gagal menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Dan yang keempat, Perang Dingin yang membagi dunia menjadi blok barat dan blok timur. Demokrasi terpimpin bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Adapun kebijakannya, yaitu di bidang ekonomi pembentukan Bappenas, antara lain menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, penurunan nilai uang, dilakukan demi membendung tingginya inflasi yang terjadi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi, dikeluarkan sebagai salah satu strategi untuk mensukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Yang keempat, peleburan bank, pemerintah berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Yang kedua, kebijakan politik. Pembebasan Irian Barat. Ada 4 cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat, yakni konfrontasi politik, konfrontasi diplomasi, konfrontasi militer, dan konfrontasi ekonomi. Yang kedua ada konfrontasi Malaysia, yaitu dikeluarkan atas rencana Lee Kuan Yew dari Republik Singapura dan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu untuk bergabung dan membentuk Federasi Malaysia. Yang ketiga ada sosial. 1. Penguatan rakyat, program-program untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. 2. Pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, keadilan sosial, upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui redistribusi kekayaan dan perhatian pada kelompok marginal. Yang keempat, stabilitas sosial, penekanan pada stabilitas sosial dan politik dengan kontrol terhadap oposisi untuk menjaga persatuan dalam masyarakat. Yang keempat ada budaya. 1. Pembangunan kebudayaan Indonesia, penekanan pada pengembangan budaya nasional yang mencerminkan identitas Indonesia. 2. Seni dan budaya sebagai alat propaganda, digunakan untuk mempromosikan ideologi Pancasila dan nilai-nilai revolusi. 3. Pendidikan kebudayaan, upaya untuk memasukkan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan, sehingga generasi muda memahami dan menghargai warisan budaya Indonesia. 4. Pengendalian budaya, pemerintah mengawasi dan mengontrol perkembangan seni dan budaya untuk memastikan kelarasan dengan ideologi negara. Adapun dampaknya dalam ekonomi, yaitu banyak program pembangunan ekonomi yang dilakukan tetapi seringkali tidak merata dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan ketergantungan pada pemerintah. Dalam budaya, yaitu munculnya kesenian dan budaya yang mengedepankan identitas nasional, tetapi banyak seniman mengalami pembatasan dalam berekspresi. Ini memicu kreativitas dalam batasan tertentu. Dampak sosial yaitu adanya peningkatan dalam pendidikan dan juga kesehatan, tetapi kesenjangan sosial masih tetap ada. Beberapa kelompok minoritas merasa terpinggirkan. Dalam politik, yaitu mengurangi konflik politik jangka pendek. Sistem ini membatasi kebebasan berpendapat. Akhir demokrasi terpimpin di Indonesia terjadi pada tahun 1966 ketika Soekarno kehilangan kekuasaannya, juga dengan adanya krisis politik dan juga krisis ekonomi yang melanda negara, ditambah dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Hal itu memicu munculnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kebijakan Orde Baru mengakhiri praktik demokrasi terpimpin dan beralih ke sistem yang lebih otoriter. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.